warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Rosa. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kalian bisa saksikan di video berikut ini. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ibu Rosa. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi analisis peluang usaha. Dalam mendirikan sebuah usaha, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara menganalisis atau mengetahui bahwa usaha tersebut memiliki sebuah peluang. Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada identifikasi peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang tepat yang seharusnya diambil oleh seorang wirausaha untuk mendapatkan keuntungan. Untuk menggali peluang usaha, seorang wirausaha harus berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya percaya dan yakin bahwa usahanya akan bisa dilaksanakan. Yang kedua, menerima gagasan baru di dalam dunia usaha atau bisnis. Yang ketiga, bertanya kepada diri sendiri. Maksudnya adalah apakah saya yakin untuk menjalankan usaha ini ataupun tidak yakin. Jika memang belum yakin, lebih baik jangan dijalankan kalau nanti takutnya hasilnya kurang maksimal. Maka dari itu perlu bertanya kepada diri sendiri untuk meyakinkan diri sendiri. Yang keempat ada mendengarkan saran dari orang lain. Ini juga poin yang penting karena dalam mendirikan sebuah usaha nantinya kita akan berlangganan dengan konsumen. Nah, sebelum kita berlangganan dengan konsumen, lebih baik kita menerima saran atau minta saran kepada orang lain tentang usaha yang akan kita jalankan. Lalu yang kelima ada mempunyai etos kerja atau semangat kerja yang tinggi. Dan yang terakhir ada pandai berkomunikasi. Sebagai seorang wirausaha, kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan konsumen. Selanjutnya ada pengidentifikasian peluang usaha jasa dan dagang meliputi waktu penjualan produk jasa dan dagang yang tepat. Lalu ada produk jasa dan dagang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada strategi penjualan yang tepat. Lalu ada mampu mengidentifikasi usaha yang akan kita jalankan. Setelah itu optimis dan positif dalam berusaha. Selanjutnya ada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang baik serta dana yang cukup. Lalu ada pemasaran produk yang tepat dan pengalaman dalam mengelola usaha. Selanjutnya dalam usaha ada dua jenis perusahaan yang bisa dijalankan, yaitu perusahaan di bidang jasa dan perusahaan di bidang dagang. Untuk perusahaan di bidang jasa, usaha ini tidak menjual atau membuat barang. Usaha ini merupakan layanan jasa, yaitu memberikan nasihat ahli atau menyediakan tenaga kerja. Contohnya seperti mekanik bengkel, tukang listrik, tukang kayu, ataupun sekarang yang lebih digemari adalah menjadi Gojek, Grab, dan sejenisnya. Itu merupakan perusahaan di bidang jasa. Nah, untuk perusahaan di bidang dagang, usaha ini membeli barang dari pedagang grosir atau pabrik dan menjual barang tersebut kepada pelanggan atau perusahaan lain. Contohnya untuk yang sekarang ini lagi digemari adalah membuat usaha online shop. Itu merupakan perusahaan di bidang dagang. Selanjutnya yang kedua ada analisis peluang usaha. Penganalisisan peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Nah, dalam menganalisis peluang usaha ada
4 jenis yang harus dianalisis, yaitu disingkat dengan SWOT. Yang pertama S, strength atau kekuatan. Bagaimana kekuatan usaha kita bertahan dalam segala macam musim, misal seperti musim pandemi seperti ini. Apakah usaha yang akan kita jalankan tetap kuat ataupun sebaliknya? Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, untuk ini adalah bagaimana kelemahan usaha kita, yaitu jika dalam pandemi seperti ini apa yang akan terjadi dalam usaha kita. Selanjutnya ada O, opportunity atau peluang. Misal kita menjalankan sebuah usaha catering. Nah, kita harus pintar-pintar mencari peluang untuk memasuki atau menawarkan jasa catering kita. Selanjutnya yang keempat ada T, yaitu threat alias ancaman. Nah, misal kita menjalankan seperti tadi usaha catering, ancaman-ancaman apa saja yang kita terima dari pesaing-pesaing kita. Misal ada pesaing jasa catering dengan jasa online. Nah, itu bagaimana cara kita untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Selanjutnya menganalisis usaha di bidang jasa. Seorang wirausaha yang ingin berhasil dalam menganalisis peluang usaha di bidang jasa harus dapat mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah selera dan minat pelanggan. Yang kedua, bidang dan jasa yang laku atau yang diminati. Dan yang ketiga, menjaga hubungan yang serasi dengan konsumen atau pelanggan. Selanjutnya, menganalisis peluang usaha di bidang produk. Terdapat pengklasifikasian jenis-jenis produk. Yang pertama ada produk primer. Produk primer mengacu pada penjualan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Sedangkan produk sekunder mengacu pada penjualan produk, jadi seperti tas, sepatu, pakaian, makanan, dan lain-lain. Sedangkan produk tersier mengacu pada peralatan dan pelayanan jasa, seperti asuransi, travel, perhotelan, maupun pertokoan. Selanjutnya ada pengembangan ide dan peluang usaha. Tujuan pengembangan ide adalah supaya usaha kita diminati oleh konsumen. Setelah itu supaya usaha kita memenangkan persaingan. Dan yang ketiga, supaya usaha kita dapat mencegah kebosanan konsumen dalam pembelian produk. Nah, langkah pengembangan ide dan peluang usaha yang pertama ada menetapkan dengan jelas pengembangan ide. Yang kedua, menentukan tujuan khusus dalam pengembangan ide. Yang ketiga, mengupayakan agar setiap karyawan dalam perusahaan memahami pengembangan ide tersebut. Lalu ada membuat dan melaksanakan sistem pencatatan prestasi pengembangan ide, ada memberikan penghargaan pada karyawan, dan yang terakhir ada mengupayakan agar para karyawan memahami job desk atau peranannya masing-masing. Selanjutnya ada pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Mengembangkan kreativitas dalam usaha. Kreatif adalah suatu proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Kemampuan dan bakat wirausaha hanya merupakan dasar yang masih harus ditambah dengan ilmu pengetahuan mengembangkan kreativitas. Lalu yang kedua ada mengembangkan inovasi. Kalau kreativitas adalah suatu proses pengembangan ide, sedangkan inovasi adalah temuan baru. Jadi kalau kreatif itu kita mengembangkan ide, sedangkan inovasi adalah temuan baru yang menyebabkan daya guna produk atau jasa ke arah yang lebih produktif.
Oke anak-anak, sekian untuk materi peluang usaha hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf bila dalam menjelaskan masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan video materi yang kalian pelajari hari ini. Untuk selanjutnya akan ada penugasan yang harus kalian kerjakan. Untuk materi hari ini semoga bermanfaat untuk kalian, dan Ibu mohon maaf bila dalam menjelaskan masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.